Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah. Tulisan Syekhul Islam Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini masih lanjutan pasal baru halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tentang anjuran hendaklah kita fokus melaksanakan fardu sesempurna-sempurnanya, meninggalkan yang diharamkan, kemudian memperbanyak ibadah sunnah. Ini lanjutannya. Wa'alam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annallaha qad ja'ala bifadlihi wa rahmatihi fin nawafili jabran lima yaka'u minal khalali fil faraidi. Ketahui olehmu wahai saudaraku semuanya, annallah, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu qad ja'ala, sungguh telah menjadikan dianya Allah bifadlihi, dengan karunianya, wa rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fin nawafil, Allah jadikan dalam segala ibadah sunnah, jabran, akan sebagai tambalan, lima yaka'u, bagi ma yang terjadi ia, minal khalali, dari cacat-cacat, khalal jamak, dari segala cacat-cacat, fil faraidi, dalam segala fardu-fardu. Nah, jadi dengan kemurahan Allah, Allah menjadikan setiap ibadah sunnah itu sebagai tambalan bagi segala cacat yang terjadi dalam ibadah fardu. Karena itu kita harus menyempurnakan sunnah semaksimal mungkin, menyempurnakan fardu sebaik mungkin, kemudian memperbanyak sunnah, dengan harapan sunnah tersebut bisa menambal manakala ada fardu-fardu yang cacat. Ya. Walakin la yujbaru khalalul faridati illa binaflin min naw'iha kasolati bisolati wasiyami bisiyami. Tetapi tidak bisa ditambal akan cacat-cacat fardu, melainkan dengan sunnah min naw'iha, daripada nu'nya fardu. Artinya pada dasarnya ibadah sunnah itu untuk tambalan fardu, tetapi bukan semua sunnah bisa menambal semua fardu, tidak. Ada jenisnya masing-masing. Lakin la yujbaru, tetapi tidak bisa ditambal akan cacat fardu, melainkan dengan sunnah dari noknya. Artinya as-shalah kasolah bis-shalah, seperti sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi sholat fardu misalkan ada cacat, itu yang ditambal oleh sholat sunnah, bukan ibadah yang lain menambal fardu sholat, tidak. Kasyami bisyam, seperti ada cacatnya puasa fardu, kita memperbanyak sunnah. Nah, fardu yang cacat tersebut bisa ditambal oleh puasa sunnah. Artinya ada jenisnya. Zakat kita ditambal oleh sedekah sunnah kita, dan seterusnya. Wal fardu wal aslu wan naflu tabi'un lahu. Dan bermula fardu itu asal, dan bermula nafal sunnah itu tabi'un, mengikuti baginya fardu. Artinya yang menjadi pokok yaitu fardu modal. Nah, itu utama. Kemudian sunnah mengikutinya. Artinya harus ada fardu dulu, baru bermanfaatnya sunnah. Nah, karena tabe' mengikuti matebung, tanpa ada matebung ya tabe'nya nggak ada. Kita disebut makmum manakala ada imam. Makanya di sini beliau melanjutkan, walladzi yu'addil fara'idha wa yajtanibul maharima
wala yatanaffalu ahsanu halan mimma yata'attan nawafila wa yaka'u fi ihmali ba'dil fara'idhi. Karena itu beliau melanjutkan, bermula orang alladzi yuaddi yang melaksanakan ia akan segala fardu, wa yajtanibul maharima dan meninggalkan ia akan yang haram, wala yatanaffalu dan tidak melakukan ibadah sunnah ia, itu ahsanu, khabar alladzi itu lebih baik, halan nisbah keadaannya, halan tamyiz nisbah mansub, itu lebih baik keadaannya mimma yata'atin nawafila dari orang-orang yang melakukan ia akan sunnah, wa yaka'u terjatuh ia fi ihmali pada melalaikan ba'dil faraidi sebahagian yang fardu. Karena tadi fardu merupakan pokok utama sementara sunnah cuma pengikutnya, pelengkap, penyempurna. Orang yang melaksanakan fardu, dia meninggalkan yang haram, ini kuncinya. Dia fokus melaksanakan fardu, meninggalkan segala yang haram, tapi dia tidak melakukan ibadah sunnah, itu lebih baik keadaannya dari orang-orang yang memperbanyak sunnah, sementara lalai dalam sebahagian fardu. Dia melaksanakan fardu secara tidak sempurna. Kalau sholat wajib itu asal-asalan, tapi kalau begitu tiba di rawatibnya, di sholat tarawehnya, tahajudnya, segala macam, begitu khusyuk dan sempurna syarat dan rukunnya. Nah ini tidak baik. Lebih baik kita fokus kepada yang fardu dulu. Tinggalkan yang haram, dan misalkan belum mampu sunnah ya nggak apa-apa sambil latihan. Intinya fokus kepada fardu. Perbaikilah fardu kita, lakukan dengan sempurna, kemudian baru kita iringi dengan sunnah. Fa iyyaka an ta'rida an syai'in minal fara'idhi istighalan bi syai'in minan nawafili fata'sama bi tarkal fariidah wa la yatakabbalullahu minkan nafilah wa taka'u fi dzalika. Fa iyyaka, maka waspadai olehmu, an ta'rida an syai'in, bahwa engkau tu'rida, a'rada yu'ridu, berpaling. Fa iyyaka an tu'rida, maka waspadai olehmu dari bahwa engkau berpaling dari sesuatu minal faraid, dari segala fardu-fardu, istighalan bi syai'in minan nawafil, karena menyibukkan diri dengan sesuatu daripada sunnah. Beliau mengingatkan kita jangan sampai kita melalaikan fardu, kemudian melalaikan fardu hanya karena menyibukkan diri dengan sunnah. Nggak boleh. Sholat wajib kita sepelekan, sholat taraweh kita yakin banget, itu sangat terlarang sekali. Ketika itu fata'sam, maka engkau akan berdosa bitarkil faridah, dengan sebab meninggalkan fardu, dosa. Wala yatakabbalullahu minkan nafilah, dan tidak akan menerima oleh Allah dari dirimu akan yang sunnahnya. Jadi sunnah itu sesudah sempurna fardu. Orang yang melalaikan fardu, sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut di sini Sayyid Abdullah rahimahullah. Ini gimana wataka? Wala yatakabbalullah. Engkau berdosa dengan sebab meninggalkan fardu, wala yatakabbalullahu minkan nafilah, tidak akan menerima oleh Allah dari dirimu akan sunnah, wataka'u fi dzalik, dan engkau terjatuh dalam demikian. Gimana maksudnya terjatuh dalam demikian? Atau wataka'u gimana ini? Dan tidak menerima oleh Allah dari dirimu akan sunnah, wataka'u, dan kau terjatuh dalam demikian. Terjatuh ya ini sunnah dalam demikian. Ini misluman, ini kita tinggalkan dulu. Misluman yashtaghilu bitahsilil ilmi alladhi huwa haqquhu fadilah wa yatrukul istighala bitahsili ma huwa alaihi minal ilmi fariidah fi dhahirihi aw batinihi. Bermula demikian itu misluman. Ini beliau pengen mencontohkan orang yang sibuk dengan sunnah tapi meninggalkan fardu. Misluman yashtaghilu. Bermula demikian itu seperti orang yashtaghilu yang sibuk ia bitahsilil ilmi alladhi, sibuk untuk mendapatkan ilmu alladhi huwa,
yang dianya ilmu fi hakihi pada haknya itu fadilah, satu keutamaan, bukan kewajiban. Wa yatrukul istighala, dan meninggalkan ia akan berbimbang bitahsilima, untuk menghasilkan mahua, yang dia nyama di atasnya dari ilmu itu fardhu, fi dhahirihi, pada zahirnya seseorang, au batinihi, atau pada batinnya seseorang. Ini contohnya. Seseorang yang sibuk dia untuk mencari ilmu yang ilmu itu ilmu fadilah, ilmu keutamaan tambahan, bukan ilmu wajib. Dia sibuk belajar mantik misalkan, atau belajar apapun lah, apa tafsir Quran, apa menghafal hadis segala macam. Wa yatrukul istighala, dan meninggalkan berbimbang untuk mendapatkan ma ini ilmu, yang dianya ilmu kepadanya, apa ma itu ilmu itu fardu. Sementara dia meninggalkan mempelajari ilmu yang ilmu itu fardu untuknya, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin. Tentang syarat rukun salat belum tahu, sifat yang wajib bagi Allah belum tahu, tentang masalah riya, takabur, bagaimana bahayanya terhadap amalan dia belum tahu. Tapi dia fokus kepada ilmu-ilmu yang fardu kifayah misalkan, atau ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya sunnah. Nah, ini contoh orang yang sibuk dengan sunnah meninggalkan kewajiban. Wa may yaq'udu anil kasbi ma'al qudrati alaihi istighalan binawafilil ibadah. Ini contoh lagi, demikian itu seperti siman. Ya, jadi man ini man yaq'ud kita atah kepada mayashtagil. Demikian itu seperti siman yang duduk ia dari usaha. Orang nggak mau bekerja. Ma'al qudrati alaihi, bersama mampu di atasnya kasab. Seseorang yang mampu bekerja, tapi dia tidak mau bekerja. Kenapa? Istighalan binawafilil ibadah. Karena sibuk dengan sunnah-sunnah ibadah. Sibuk ibadah sunnah, sibuk berzikir segala macam, kerja nggak mau. Wah, nggak punya. Wa yatruku ayalahu yatakaffafunan nas, dan meninggalkan ia akan keluarganya, hal keadaan keluarganya itu yatakaffafun, yang mencukupkan diri oleh mereka akan manusia. Maksud mencukupkan diri akan manusia, meminta-minta, membiarkan keluarganya meminta kepada orang lain, harus ditanggung oleh orang lain. Nah, ini orang-orang yang salah jalan, sibuk dengan sunnah, meninggalkan kewajiban, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Lebih baik bekerja tanpa menyibukkan diri dengan ibadah sunnah, kalau memang dengan bekerja dia mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Fakis ala hataini surataini ma'adahuma mimma fi ma'nahuma, dan kiaskan olehmu di atas hataini surataini, di atas dua ini gambaran, itu gambaran orang sibuk dengan ibadah sunnah tadi, sibuk mencari ilmu sunnah, meninggalkan ilmu yang wajib, kemudian sibuk dengan ibadah sunnah, tidak mau bekerja. Kiaskan olehmu di atas dua ini gambaran ma'adahuma, akan ma yang selain keduanya, mimma fi ma'nahuma, dari mama yang ada ia pada makna keduanya. Panjang pasal ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaka la tasilu ilal qiyami bimtithali ma faradallahu alaika min ta'atihi wajtinabi ma harramallahu alaika min ma'siyatih. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, annaka, bahwa sungguhnya engkau itu la tasilu, engkau tidak akan sampai ilal qiyami, kepada melaksanakan, kepada berdiri, bimtisali, untuk melaksanakan apa-apa yang telah difardukan oleh Allah kepadamu, min ta'atihi, dari taatnya Allah, wajtinabi, dan meninggalkan ma harramallah, yang diharamkan oleh Allah kepadamu, apa ma yang diharamkan, min ma'siyatihi, daripada maksiatnya Allah, wa ilal amali, dan engkau tidak akan sampai kepada beramal, bima syara'alaka, dengan apa yang telah mensyariatkan ya Allah bagimu, minan nawafili, dari segala nafilah allati tuqarribuka ilaihi, yang bisa mendekatkan ianya nafilah akan engkau ilaihi, kepadanya Allah, zulfa, sedekat-dekatnya,
illa bil ilmi. Engkau tidak akan sampai melainkan dengan ilmu. Ini kuncinya. Jadi beliau menganjurkan kita hendaklah kita semangat melaksanakan fardu, meninggalkan yang haram, kemudian memperbanyak sunnah. Nah, kita tidak akan bisa mempraktekkan semua itu melainkan dengan ilmu. Kita harus paham dulu fardu yang mana supaya bisa kita laksanakan, yang haram yang mana supaya bisa kita tinggalkan, yang sunnah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah yang mana. Ketika kita sudah memiliki ilmu, baru semuanya bisa kita praktekkan. Karena itu beliau melanjutkan fa'alaika bitolabihi. Karena itu fa'alaika maka hendaklah engkau bitolabihi dengan mencarinya ilmu. Nah, maka kita harus mencari ilmu. Faqad qala alaihi salatu wassalam. Maka sungguh telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bermula mencari ilmu itu fardu hukumnya terhadap setiap muslim. Nah, jadi wajiblah kita mencari ilmu. Tentunya ilmu sangat banyak sekali. Kita harus prioritaskan ilmu yang paling pokok, yang wajib. Awaluddin ma'rifatullah, ilmu yang pertama yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Ya, kesimpulannya tentang 3 hal nanti. Iman, Islam, dan ihsan. Wabil ilmi ta'rifu qaunal wajibi wajiban wal mandubi manduban. Dan dengan sebab ilmu engkau menjadi tahu qaunal wajib, akan keadaan yang wajib itu wajib. Wal mandubi manduban, engkau tahu keadaan sesuatu yang mandub itu mandub. Kita tahu sesuatu itu wajib, wajib. Sesuatu yang sunnah itu sunnah ya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak tahu. Wal muharrami muharraman. Semuanya kita atah kepada wajib. Dengan ilmu engkau tahu akan keadaan yang diharamkan itu memang haram. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba wa tatrukul muharrama. Wa ta'rifu, dan dengan sebab ilmu pula engkau tahu kaifa, akan bagaimana cara tu'addil wajiba. Bagaimana engkau melaksanakan akan yang wajib. Wa taf'alul manduba, engkau mempraktekkan akan yang mandub. Dan engkau meninggalkan yang haram. Semuanya kita mengetahuinya dengan ilmu. Kalau begitu pentingnya ilmu, fa'idzan la budda laka minal ilmi wa la ghina laka anhu. Fa'idzan, maka ketika itu, karena dengan ilmu kita mengetahui segalanya, fala la budda laka minal ilmi. Maka ketika itu tidak boleh tidak bagimu daripada ilmu, wa la ghina laka. Tidak ada kaya, tidak ada jenis kaya bagimu darinya ilmu. Maksud tidak kaya, kita tidak ada cara untuk tidak memiliki ilmu. Tidak boleh tidak kita mesti memiliki ilmu. Tidak boleh tidak kita mesti memiliki ilmu. Ya, kalau kaya kan tidak butuh. Orang kaya berarti tidak butuh. Ini tidak kaya. Kita tidak kaya dari ilmu. Artinya kita butuh kepada ilmu. Wa alaihi wa alal amali bihi midaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Dan sampai di atasnya ilmu. Wa alal amali bihi, dan di atas mengamalkan dengannya ilmu itu midaru, menjadi sumbu, menjadi putaran. Nah, kebahagiaanmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi midar itu bisa juga artinya kayak kompas gitu, menjadi sumbu, hal pokok. Dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmu itulah menjadi pokok sekali. Menjadi center kebahagiaan kita, menjadi pokok kebahagiaan kita yang menyebabkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Wa alam anna man abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararul aidu alaihi bisababi ibadatihi aksara minan naf'il hasil lahu biha. Ketahui olehmu wahai saudaraku, anna man abadallah, bahwa sungguh orang-orang yang menyembah Allah bighairi ilmin, dia menyembah Allah tanpa ilmu. Kana ad-dararul aidu, adalah bahaya yang kembaliannya bahaya kepadanya
bisababi dengan sebab ibadahnya itu aksar lebih banyak minan naf'il hasili dari manfaat yang hasilnya manfaat baginya seseorang biha dengannya ibadah. Orang yang menyembah Allah tanpa ilmu, bahaya yang didapatkan dari ibadahnya lebih besar dari manfaat yang dia dapatkan. Bahkan ibadahnya tertolak. Ibnu Ruslan berkata dalam matan Zubat beliau, kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak, mardudah. Karena ya apapun yang ingin kita lakukan tentu harus ada ilmunya. Tanpa ilmu pasti nggak akan sempurna, nggak akan terjadi, nggak akan berhasil. Wa kam min abidin at'aba nafsahu fil ibadah wa huwa ma'adzalika musirun ala ma'siyatin yara annaha ta'atun au annaha ghairu ma'siyah. Kam khabariyah, berapa banyak dari seorang ahli ibadah at'aba nafsah yang melelahkan ia akan dirinya fil ibadah, dalam ibadah. Banyak banget orang yang beribadah membuat lelah dirinya dalam ibadah. Wa huwa ma'adzalika musirun, padahal dianya si abid tersebut ma'azalik bersama demikian dia telah melelahkan dirinya itu musirun, itu yang terus-terusan berada ala ma'asiyatihi dalam maksiatnya Allah. Yara annaha, terus-terusan ia ala maksiyah berada dalam satu kemaksiatan, yara annaha, yang melihat ia bahwa sungguhnya maksiat itu satu ketaatan, atau bahwa sungguhnya maksiat itu ghairu maksiyah, bukan maksiat. Jadi maksudnya di sini kata beliau, banyak orang yang beribadah, lelah beribadah, tapi dia tetap dalam melakukan maksiat karena dia mengira maksiat itu ketaatan, atau karena dia tidak tahu kalau maksiat itu maksiat. Ya, dia mengira bahwa itu bukan maksiat. Banyak. Ada contohnya, ada di sini contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Waqad haqqa Syekhul Arifu billah Muhammad bin Aliyun Arabiyyun fi babil wasaya. Dan sungguh telah menghikayahkan oleh Syekh Arif Billah. Siapa Syekh Arif Billah? Muhammad bin Aliyin. Muhammad ibnu Aliyin anak Ali Arabiyin. Nah, orang Arab. Di mana beliau mengkisahkan cerita ini fi babil wasaya, dalam bab wasiat-wasiat, minal futuhat, dari kita ini Ibnu Arabi berarti. Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat beliau, Futuhatul Makkiyah, beliau mengisahkan an rajulin min ahlil Maghrib, tentang seorang laki-laki dari penduduk Maghrib Spanyol. Annahu kana kasiral ijtihadi fil ibadah. Bahwa sungguhnya laki-laki ada ia kasiral ijtihad, sangat besar kesungguhannya fil ibadah. Jadi seorang laki-laki yang rajin ibadah. Wa annahu ishtara atanan, sesungguhnya laki-laki itu telah memberi ia atanan, seekor keledai betina. Dia membeli seekor keledai betina. Walam yasta'milha fi syai'in, dan tidak menggunakan ia akannya keledai fi syai'in dalam sesuatu. Dia ahli ibadah, dia membeli seekor keledai betina. Keledai itu tidak digunakan untuk mengangkut apa-apa, disimpan doang. Maka orang heran, buat apa keledai sementara dia sibuk ibadah? Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Maka bertanya kepadanya laki-laki oleh seorang manusia tentang sebab menahannya keledai. Kenapa Anda membeli seekor keledai padahal Anda tidak membutuhkannya, tidak digunakan untuk kendaraan, mengangkut, bekerja dan segala macam? Qala, berkata ianya laki-laki, ma amsaktuha illa liuhassina biha farji. Tidak aku tahan akannya keledai, melainkan liuhassina, supaya aku jaga dengannya keledai, farji, akan kemaluanku. Ternyata keledai itu digunakan untuk memuaskan nafsunya. Maksudnya ahli ibadah tersebut ketika kepengen misalkan menjimak segala macam, dia menjimak keledainya. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Ada ianya laki-laki tersebut tidak tahu ia akan haram mendatangi hewan. Dia tidak tahu kalau hubungan jima dengan hewan itu haram. Falamma arrafahu bitahrimihi asfaqa wa baqiya baqa'an syadida. Manakala memperkenalkan ianya si insan tadi. Falamma arrafahu, manakala memperkenalkan, memberitahukan ianya si insan akannya si laki-laki, bitahrimihi, dengan haramnya berhubungan dengan hewan, asfaqa, takut ia. Asfaqa, takut, wa baqiya, baqa'an syadida, menangis ia akan tangisan yang amat dahsyat.
Nah, akhirnya menyesali dia. Intahatil hikayatu bima'naha, berakhirlah oleh cerita dengan maknanya cerita. Artinya beliau tidak mengambil lafadznya langsung, tapi kesimpulannya begitu. Itu akibat kebodohannya tadi. Bukan mempelajari ilmu dulu baru beribadah. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini dulu. Ya, kesimpulannya berarti kita semangat belajar, dan belajar. Kemudian sempurnakan, melaksanakan fardu dengan sempurna, meninggalkan yang haram. Kemudian memperbanyak ibadah sunnah. Nah, itu akan diangkat menjadi waliullah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.